Halo semuanya, kembali lagi di acara yang kalian tunggu-tunggu, Cooking Club Pribadi Bandung. Bersama saya, Mr. Rido, wali kelas yang paling keren, kelas 11A. Baik, pada kali ini Bapak ingin memasak hidangan telur, yaitu nasi telur mentai. Nah, sebenarnya mentai adalah hidangan khas dari Jepang yang menggunakan telur dari ikan polok atau disebut dengan mentaiko. Nah, karena susah dicari, orang Indonesia sering menggunakan tobiko yang biasanya untuk topping sushi. Namun, pada kali ini Bapak akan memasak hidangan yang mentai yang sederhana, yang mudah dibuat, murah dan tentunya rasanya spesial. Baik, langsung saja ke bahan-bahan yang Bapak akan gunakan. Yang pertama ada minyak goreng, kemudian ada daging asap 3 slice, kemudian ada 3 telur, kemudian parsley, dan ada rumput laut tabur kering, kemudian saus sambal, saus tomat, kemudian susu 5 sendok, susu UHT full cream, dan kemudian mayonnaise. Serta yang terakhir ada nasi. Nah, ini adalah komponen utama dari hidangan nasi telur mentai. Nah, untuk tadi adalah bahan yang akan Bapak gunakan. Nah, sekarang alat-alat yang akan Bapak gunakan adalah yang pertama ada teflon dan tentunya kompor, bisa kompor gas atau kompor portable seperti ini. Kemudian ada pengocok telur ya, seperti itu. Kemudian ya piring dan mangkuk. Selain itu, nah ini juga penting, ada piping bag. Fungsinya untuk kita meramu saus mentai nanti. Nah, jika kalian tidak memiliki piping bag, kalian bisa menggunakan mangkuk ya untuk mencampur saus mentai kalian. Baik. Kemudian ada blowtorch yang merupakan kunci dari nasi telur mentai yang akan Bapak buat. Baik, langsung saja. Yang pertama, Bapak akan meracik dulu saus ala mentai menggunakan piping bag. Kita taruh piping bagnya seperti ini di gelas agar mudah untuk mencampur bahan-bahan yang diperlukan untuk saus mentai kita. Tuh. Dan tangan Bapak sudah bersih. Jadi jika Bapak menyentuh, tentunya sudah cuci tangan terlebih dahulu. Nah, kita masukkan mayonnaise. Baik. Ini 1 bungkus mayonnaise ukuran 100 gram. Oke. Semuanya. Baik, selanjutnya Bapak akan campurkan saus sambal. Nah, ini selera ya. Jika kalian ingin tambah pedas, berarti porsi dari saus sambalnya lebih banyak kalian masukkan. Iya, secukupnya saja, dikira-kira boleh. Nah, sesuai dengan selera kalian masing-masing. Kemudian saus tomat, biar ada rasa tomat-tomatnya gitu ya, asam dari tomat. Oke. Baik. Setelah kita masukkan ketiga bahan tadi, kemudian kita aduk. Ya. Nah, dengan kita menggunakan piping bag, itu akan lebih mudah untuk mencampurkan dan meracik saus mentai kita. Kita campurkan sampai benar-benar merata ya. Warnanya seperti jingga ya, seperti itu, orange. Terang. Baik, setelah selesai kita langsung wrap saus mentai kita ya, jadi seperti ini. Nah, mungkin kalau masih belum tercampur merata, kita bisa menggunakan tangan. Nah, ini adalah keuntungan menggunakan piping bag, dan untuk kita mengoleskan di atas telurnya nanti akan lebih mudah juga. Gitu. Baik, kita ikat. Sip. Oke. Baik, saus mentai kita sudah jadi. Nah, selanjutnya
Bapak akan siapkan nasi yang dicampur dengan rumput laut kering, seperti itu. Pertama langsung taburkan saja di atas nasi sesuai dengan selera kalian. Dan di sini kalau kalian lihat, Bapak tidak menggunakan garam karena rumput laut ini, rumput laut tabur kering sudah ada garamnya di dalam. Baik, secukupnya sesuai dengan selera kalian masing-masing. Kemudian kita aduk sampai tercampur merata. Nah, tentunya rumput laut ini akan menambah cita rasa khas Jepang ya. Karena kan Jepang itu identik dengan makanan-makanan yang ada norinya, seperti itu. Bagi kalian yang pecinta Jepang atau mungkin makanan Asia ya, di Korea pun nori cukup dipakai untuk hidangan-hidangan masakan mereka. Kita aduk sampai merata, kemudian kita ratakan bagian permukaan atas nasinya. Nah, seperti ini. Karena nanti kita akan menempatkan daging asap di atas nasi kita dan juga telur urak-ariknya, serta tentu saus mentai. Baik, setelah kita siapkan nasinya, selanjutnya kita goreng daging asapnya. Baik, kita taruh sedikit saja sebenarnya minyak, tidak perlu banyak karena daging asap itu sendiri sudah mengandung lemak ya, jadi jangan khawatir. Seperti itu, tidak perlu banyak-banyak. Nah, seperti ini. Nyalakan kompornya, apinya kecil saja karena daging asap cukup mudah untuk matangnya. Kita tunggu sampai panasnya cukup. Nah, dan kita juga ratakan ya minyaknya supaya baik. Langsung Bapak masukkan untuk daging asapnya. Bau wangi dari daging asapnya sudah mulai tercium. Nah, karena daging asap itu tipis, slice, jadi pematangannya sangat cepat. Jadi hati-hati, apinya jangan terlalu panas ya. Oke, kita lihat daging asapnya sudah mulai wangi. Dan jangan lupa kita balik. Nah, sesuai selera ya, jika kalian minyaknya dianggap terlalu banyak, kalian bisa mengurangi. Alternatif untuk minyak goreng, mungkin kalian bisa menggunakan butter ya, yang tentunya juga menambah cita rasa yang khas ya. Oke, cukup cepat, kita bisa lihat pematangannya sangat singkat. Nah, kemudian setelah dirasa matang, kita langsung taruh di atas nasi yang sudah kita siapkan. Ini boleh ditiriskan dulu agar supaya tidak ada minyak yang berlebihan. Oke, yang pertama, kemudian kita masukkan yang kedua. Nah, selain daging asap, kalian boleh ya menggunakan topping sesuai dengan selera kalian, misalnya chicken nugget atau sosis, seperti itu. Nah, sebenarnya kan jenis mentai ada banyak ya. Ada salmon mentai, ada chicken mentai, kadang dimsum mentai juga. Nah, dengan nasi telur kalian bebas berkreasi menggunakan topping apapun, seperti itu. Baik, ini untuk yang kedua kita tiriskan lagi agar tidak ada minyak yang berlebihan. Oke, kemudian kita goreng daging asap yang terakhir. Oke, sepertinya daging asap kita sudah matang. Kita tiriskan lagi ya, sehingga minyak yang berlebihan oke, kita matikan dulu apinya. Nah, selanjutnya Bapak akan menyiapkan untuk telur orak-ariknya. Di
sini sudah ada 3 butir telur yang Bapak gunakan. Kemudian kita kocok hingga tercampur merata. Baik, nah setelah kita kocok dengan baik, kita langsung bisa goreng telurnya dengan menggunakan sisa minyak tadi yang ada. Dan tentunya lagi dengan api yang kecil. Karena kita akan membuat telur orak-arik yang fluffy, jadi teksturnya itu lembut dan kenyal seperti itu. Tidak perlu banyak-banyak dan minyaknya pun sudah panas, bisa langsung kita masukkan telurnya. Oke. Nah, setelah telur kita masukkan, jangan lupa kita tambahkan kurang lebih 5 sendok makan susu ya, susu full cream, untuk menambah kekenyalan tekstur dari telur orak-arik kita. Baik. Nah, cara memasaknya juga kita jangan mendiamkan telurnya seperti ini. Nah, setelah pinggirannya dikira sudah mulai matang, kemudian kita tarik ke tengah seperti itu ya. Sisi sini juga demikian. Nah, kita akan membuat telur orak-arik yang teksturnya itu lembut dan kenyal seperti itu. Nah, harus dengan penuh kesabaran ya. Oke. Dan ini diulang-ulang terus sampai pematangannya merata seperti itu. Oke, nah kira-kira kalau sudah matang, kita bisa aduk sedikit ya, agar supaya semua bagian telurnya matang ya. Nah, kematangan telur pun selera kalian ya. Jika kalian suka telur yang agak setengah matang, jadi masaknya jangan terlalu lama. Nah, ini baunya sudah muncul. Nah, kenapa Bapak tadi tidak menggunakan garam? Karena kita sudah banyak menambahkan garam di sini dari rumput lautnya, kemudian dari daging asapnya pun sudah asin ya seperti itu, dan kemudian ditambah lagi saus mentai. Nah, kalian perhatikan di sini tekstur telurnya lembut ya dan kenyal seperti ini, tidak ada bagian yang gosong. Nah, setelah telurnya sudah jadi, kita langsung taruh di atas nasi kita. Oke, baik, langsung taruh. Nah, pas sekali ya, seperti itu. Kemudian kita agak ratakan, menutupi permukaan dari nasi kita. Oke. Kita bisa meratakan dengan bantuan sendok ya, agar lebih mudah. Baik. Oke. Nah, setelah kita ratakan, sentuhan terakhir adalah kita taruh saus mentai yang telah kita racik tadi di atas telur orak-arik kita. Kita potong ujungnya. Nah, kemudian kita langsung taruh seperti ini. Nah, sampai menutupi seluruh permukaan dari
telur orak-arik yang telah kita buat tadi. Wah. Nah, untuk ketebalan Bapak saran tidak terlalu tebal ya. Tapi tergantung sesuai selera masing-masing. Jika kalian suka mayonnaise gitu kan ya, kalian bisa menambahkan volume dari saus mentai ini tadi. Oke. Baik. Nah, kemudian kita boleh ratakan sedikit lagi agar supaya tidak ada bagian yang terlalu tebal, tidak ada bagian yang terlalu banyak saus mentainya. Oke, seperti ini. Oke, baik. Nah, untuk yang terakhir nih, kita akan menggunakan blow torching untuk torching saus mentai kita. Ingat ya, jika kalian menggunakan blow torch, kalian harus dengan pengawasan ayah bunda kalian, seperti itu. Baik, yang pertama diputar sedikit sampai ada bunyi gas yang keluar. Kemudian boom. Oke. Dan api yang sedang, kemudian kita bakar, kita torch permukaan dari saus mentai kita. Oke. Sampai warnanya keemasan ya. Dan disarankan tidak menggunakan mangkok plastik ya, digunakan mangkok yang keramik atau kaca yang Pyrex yang anti api, seperti itu, yang bisa di oven. Nah, tadi Bapak sampaikan juga ya bahwa alternatif untuk blowtorch adalah menggunakan oven. Tapi dengan blowtorch sendiri itu akan memberikan sensasi yang berbeda daripada di oven ya, karena dengan di blowtorch pemanasannya akan lebih unik. Jadi ada rasa smoky-nya untuk saus mentai. Nah, dikira ketika sudah agak gosong, dikecilkan apinya bisa. Oke, kita blow terus sampai kira-kira warnanya dari saus mentai kita sudah berubah menjadi keemasan gitu. Kalian bisa lihat ya, warna dari saus mentai yang Pak Rido buat mulai berubah menjadi keemasan. Oke. Udah. Oke, baik. Nah, untuk sentuhan terakhir, Bapak akan taburkan parsley untuk mempercantik hidangan nasi telur mentai ya, dengan daging asap. Nah, ini sesuai dengan selera kalian. Oke, baik. Nah, akhirnya hidangan nasi telur mentai sudah siap untuk dinikmati. Terima kasih dan sampai jumpa di acara Cooking Club Pribadi Bandung minggu berikutnya.